Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati penguji UKIN PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Munawwaratul Fitriah dengan nomor peserta 201503276507, Prodi Pendidikan Biologi di Universitas Siliwangi. Saya mengajar di SMK Bina Wirausaha Talaga. Hari ini, tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN dengan materi pencemaran lingkungan, model pembelajaran problem based learning. Mohon saran dan masukan yang terbaik untuk saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasanya kita berdoa dulu ya. Silakan doa untuk memimpin doa. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati masing-masing. Dimulai. Setelah selesai. Ibu, cari dulu ya kehadirannya hari ini. Siapa yang tidak hadir? Israel. Israel sakit? Berapa hari? 3 hari. 3 hari. Sudah dijenguk? Belum. Rencananya nanti pulang. Nanti pulang ya. Ya, kita doakan semoga Faisal cepat sembuh, tetap belajar kita ya. Yang lainnya sudah ya, Faisal sudah. Ya. Lupa itu mau tanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Perasaannya hari ini seperti apa? Kenapa panas dingin? Ya, oke. Semangat minggu ini bahan ajar review. Ini mau tanya, adakah yang sudah baca? Yang sudah baca ada yang belum. Ya. So, yang sudah baca? Ini bagus. Berarti kalian lebih awal tahu dari yang lain. Oke. Apakah kalian paham tentang pencemaran lingkungan? Yang sudah baca di mana? Paham sedikit, berarti belum sepenuhnya ya. Baru dari bacaan saja. Oke, ibu tanya. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan pencemaran? Tepuk tangan boleh. Oke, Zahra. Pencemaran lingkungan ya adalah penurunan kualitas lingkungan hidup akibat bahan-bahan tercemar ke dalam lingkungan. Ya, bagus. Ini udah tahu di awal bagus. Oke, siapa yang tahu sumber pencemaran itu dari mana saja? Oke, silakan Bayu. Yang pertama dari limbah rumah tangga, yang kedua dari limbah pabrik, Ya. yang ketiga dari duri api yang meletus. Ada lagi? Cukup. Cukup. Ya, bagus. Lagi. Ada yang tahu bagaimana cara mengatasi pencemaran lingkungan? Ya, bagus. Jawaban bagus. Sebelum dikasih materi baru baca aja sudah bisa jawab ya. Ya, oke. Kita lihat ini.
Ibu berharap pada pembelajaran kali ini adalah kalian bisa memahami tentang pencemaran. Jadi ketika kalian sudah paham dengan materi tersebut, nanti kalian bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Bagaimana sih caranya kita menjaga bumi ini? Ya? Dalam pembelajaran kali ini adalah yang pertama, peserta didik dapat mengumpulkan informasi terkait jenis-jenis pencemaran lingkungan melalui kajian literatur. Jadi kalian nanti mengumpulkan informasi dari kajian literaturnya melalui internet ya. Ada bawah internet? Wah, bagus. Yang kedua, kalian dapat menganalisis jenis-jenis pencemaran lingkungan dari kajian literatur secara berkelompok. Nanti kalian dibentuk kelompok. Kemudian kalian dapat menemukan solusi untuk mengatasi pencemaran lingkungan tersebut. Dan yang terakhir adalah kalian mempresentasikan hasil temuan dari pencemaran lingkungan nanti yang bisa. Untuk pembelajaran kali ini, Ibu akan menerapkan model problem-based learning. Nanti kalian disajikan masalah, kemudian kalian cari solusinya. Terus untuk aspek penilaiannya terbagi juga. Ada aspek kognitif, ada aspek sikap, kemudian keterampilan. Jadi selama kalian proses belajar itu akan nilai 3 poin tersebut. Bisa dipahami ya? Ya. Oke. Untuk selanjutnya, karena ini sudah siang dan cuaca juga sedang hujan, nah kita ice breaking dulu. Ice breaking dulu. Buat semangat buat kita. Buat kita ya. Siap ya? Silakan boleh berdiri. Ya. Kita ice breaking dulu. Ini Ibu ambil dari sekolah tahu.
Gimana? Semangat lagi? Ya. Oke, kita mulai ke kegiatan camping. Sudah siap ya? Ya. Oke. Nah, coba di sini dapatkah kalian menjelaskan situasi dari gambar-gambar tersebut? Kita lihat dulu gambar yang pertama. Silakan. Panen. Panen. Ini lagi panen. Berarti lokasinya di mana? Sawah. Oke, yang kedua. Yang ketiga. Banyak kendaraan menyebabkan dari ketiga gambar tersebut, apa yang kalian dapat identifikasi? Pencemaran? Air. Ada air. Mana tanah? Ini pencemaran tanah? Yang ini? Ini? Berarti pencemarannya ada berapa? Oke, nanti Ibu kasih kasus di mana kalian harus mengidentifikasi yang terjadi pada pencemaran ini. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa? Apa penyebabnya? Bagaimana solusinya? Apa yang harus dilakukan? Bisa ya? Bisa. Oke, dari sini Ibu mau kita bagi kelompok dulu. 3 kelompok, bagi 3 kelompok. Ibu pilih heterogen saja ya. Boleh berhitung dari sana dulu. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, kelompok 1 berkumpul yang 1, yang 2 berkumpul dengan yang 2, yang 3 dua, berkumpul dengan yang 3. Silakan. Satu di mana? Saya di sana. Dua di sini. Dua di mana? Jadi yang sama itu kan 2. Kakak gimana nih? Sudah belum? Oke, tadi kelompok 1 memang yang mana kelompok 1? Kelompok 1. Kelompok 1, kelompok 2. Oh, yang ini kelompok 2. Oke, kelompok 3. Ya. Oke, silakan kalian dilihat. Itu adalah LKPD untuk kelompok ya, masing-masing kelompok. Buka lembar kedua, buka. Nah, di situ ada identitas sekolah, ada tujuan pembelajaran. Kemudian sifat kelompoknya ada 4 sampai 5 peserta, alokasi 2 sampai 45 menit. Nah, prosedur kerjanya ialah silakan kalian isi nama kelompok dan anggota pada kolom identitas. Nanti diisi siapa saja nama kelompoknya. Kemudian amatilah gambar pencemaran lingkungan dengan cermat. Di situ ada gambar pencemarannya. Identifikasi penyebab pencemaran lingkungan pada gambar tersebut. Silakan diidentifikasi apa yang menyebabkan pencemaran tersebut terjadi. Kemudian langkah berikutnya kumpulkan informasi yang mendukung permasalahan yang kalian pilih. Jadi informasinya boleh dari internet ya, boleh dari YouTube boleh untuk bahan-bahan presentasi nanti. Kemudian kalian mengajukan solusi terhadap permasalahan yang kalian angkat. Cari solusinya, bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Langkah terakhir adalah presentasikan hasil temuan kalian dan buat kesimpulannya. Di situ sudah ada ya permasalahan 1, kelompok 1 tentang apa? Pencemaran tanah. Oke, kelompok 2 tentang pencemaran air boleh. Kelompok 3 pencemaran udara boleh ya. Nah, nanti di halaman berikutnya itu, ada kolom identitas, kemudian di sini identifikasi masalah yang ada pada artikel tadi, yang lembar sebelumnya. Kemudian penyebutnya apa? Silakan dicari. Kemudian kalian ajukan solusi. Nah, ditulis di sini bagian solusinya apa. Terakhir adalah kesimpulan. Oke, sampai situ kalian paham? Ada pertanyaan? Tidak. Untuk waktu pengerjaan ini 60 menit ya. 60 menit, 30 menit kalian mencari referensi, 30 menit untuk presentasi. Jadi satu kelompok dapat jatahnya 10 menit untuk presentasi. Bisa ya? Oke, silakan dikerjakan. Kalau ada yang belum paham boleh bertanya.
Kerja kelompok. Ya, silakan diskusi aja diskusi. Gak apa-apa, ramai juga. Jangan malu-malu ya. Oh, nanti di kelompok ini silakan dipilih yang bertugas sebagai siapa, bertugas mencari informasi siapa. Berapa orang? Boleh satu atau dua ya? Dua boleh dua. Oke, dua ya. Kegiatan berikutnya itu presentasi dari setiap kelompok. Untuk kelompok 1 sudah siap? Siap? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Ya. Oke. Kelompok mana dulu yang mau maju ke depan? Oke, silakan kelompok 1 presentasikan hasil temuannya. Berdasarkan kajian di satu. Ya, silakan. Kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini perkenalan diri, saya Aulia, perwakilan dari kelompok 1 dan saya Jara Maira. Kami di sini akan mempresentasikan hasil identifikasi kami dari pencemaran tanah. Hasil identifikasi masalah dari artikel yang sudah disajikan mengenai rusaknya lahan pertanian yang mengakibatkan kualitas bawang merah semakin menurun. Kemudian yang terjadi selama 2 tahun terakhir, hampir 50% di 7 kecamatan di Brebes mengalami gagal panen dan kerusakan. Nah, penyebabnya itu yang pertama yaitu pestisida yang mengandung dosisnya tinggi. Kemudian ada penurunan daya serap air, dan yang terakhir kadar keasaman pH tanah yang rendah di bawah 7, yakni 4 sampai 5. Solusi dari kami, salah satu solusi yang kami temukan adalah mengurangi penggunaan pestisida pada tanaman bawang, dan yang kedua bisa menggunakan diversifikasi. Sebelumnya, diversifikasi itu adalah penganekaragaman tanaman dalam suatu lahan. Itu manfaat dari diversifikasi ini adalah meningkatkan pendapatan petani, karena kan yang ditanam dalam satu lahan itu bukan cuma satu, jadi beberapa. Nah, kenapa sih ditanamnya itu harus beraneka ragam? Karena tanah itu juga mengalami kejenuhan seperti kita gitu. Jadi kalau terus-terusan ditanami tanaman yang sama, itu bakalan merasa jenuh. Gitu. Oke, cara diversifikasi ini yang pertama adalah dengan pergantian jenis tanaman. Contohnya jagung, talas, timun, tomat, begitu. Jadi misalkan sekarang ditanami dulu jagung, nah nanti setelah panen ditanamnya tomat, nanti diganti-ganti terus, jadi jangan sama. Nah, yang kedua ada diversifikasi tanaman dengan sistem tumpang sari atau penanaman campuran dalam satu lahan. Jadi misalkan lahannya itu dibagi dua gitu, yang satu misalkan jagung, yang satunya tomat, kayak gitu.
Yang terakhir adalah berbasis hutan atau agroforestry, yaitu mempertahankan pohon-pohon pelindung untuk menjaga kandungan air dalam tanah. Karena mengingat tadi daya serap air itu lemah, jadi kita dapat menggunakan diversifikasi tanaman berbasis hutan. Nah, kesimpulan dari presentasi ini adalah memanfaatkan lahan pertanian dengan melakukan diversifikasi tanah untuk menghindari kerusakan pada lahan pertanian dan mengurangi kejenuhan tanah. Ada pertanyaan? Oke, dari kelompok 3, silakan. Apakah ada jenis pestisida yang ramah lingkungan? Ada. Izin menjawab. Ya, Tadi yang sudah ditanyakan, jawabannya itu ada. Yang pertama, pestisida nabati. Pestisida nabati itu seperti neem oil atau minyak neem, sabun potasium yang dapat diurai dengan cepat dalam lingkungan. Terus yang kedua, pestisida mikroba, yaitu pestisida sejenis bakteri yang menghasilkan protein toksik yang dapat mengendalikan beberapa jenis serangga dan bersifat spesifik terhadap serangga tertentu. Ya, puas? Jawabannya ada yang mau bertanya lagi? Bisa dipahami ya dari kelompok 1? bisa. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 silakan. Sendirian? Oke, siapa apa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yujun Nurjaman. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 untuk memaparkan atau mempresentasikan hasil diskusi KPD yang sudah diberikan oleh guru kita. Nah, di sini saya akan mempresentasikan populasi udara gitu. Karena polusi udara. Karena tadi udah di tanah, di air, sekarang udara. Seperti itu. Bisa dilihat di depan. Ada yang tahu nggak gambar yang jadi ada di mana? Jakarta. Jakarta. Benar. Di Jakarta. Ya, di Jakarta Bu ya. Dari artikel tentang polusi pencemaran udara di Jakarta ini dihasilkan atau kualitas udara yang memang memburuk gitu. Jadi di masyarakat sekitar di Jakarta ini mengalami penyakit kayak flu, terus ada juga ispa atau pilek dan gejala lain sebagainya. Nah, salah satu penyebab dari penyakit tersebut ini adalah karena kendaraan. Bisa dilihat ada kendaraan motor, ada kendaraan mobil juga gitu. Ini salah satu penyebabnya ini dari kendaraan yang ada di motor gitu. Nah, karena dengan partikulat 2,5 itu sampai mencapai 42 sampai 70%, 57%. Jadi setelah asap kendaraan ini polusi partikulat ini 2,5 kali. Selain itu juga di Jakarta disumbang oleh PLTU batubara, terus ada pembakaran terbuka dan juga kegiatan konstruksi, sehingga debu di jalan ini semakin tebal gitu. Jadi polusi udara ini semakin besar gitu. Tapi tetap asap kendaraan yang menjadi faktor terbesarnya seperti itu. Nah, kami telah mencari beberapa solusi untuk menghindari dari polusi udara ini gitu. Yang pertama, masyarakat yang ada di Jakarta ini bisa beralih atau mengurangi kendaraan pribadi menjadi atau ke kendaraan atau transportasi umum seperti itu. Yang kedua, ada merawat mesin seperti mekatroli seperti itu. Terus ada yang berjalan kaki atau naik sepeda. Itu solusi yang selanjutnya, membuat taman di halaman rumah kita.
Nah itu adalah solusi-solusi yang harus kita bisa laksanakan juga gitu ya. Polusi udara ini tidak ada seperti itu, khususnya di Jakarta gitu. Nah kesimpulan dari mengatasi pencemaran udara ini adalah mari kita hidup sehat dan tidak menjadi penyumbang pencemaran udara gitu. Terus kurangilah hal-hal atau pembuatan atau aktivitas yang dapat menyebabkan pencemaran udara. Nah, itu tadi dari identifikasi, solusi dan kesimpulan dari kelompok 3. Sekian. Ada pertanyaan belum? Ya, silakan. Barangkali ada yang mau bertanya. Oke, dari kelompok 2 ya. Apakah ada cara yang lebih cepat untuk mengatasi pencemaran lingkungan? Ada. Ya, selain tadi dari solusi pertama, masyarakat yang ada di Jakarta contohnya harus mengganti atau mengurangi kendaraan pribadinya di jalan raya, terutama ya jalan raya menuju menjadi transportasi umum gitu. Selain transportasi umum juga ada kendaraan bermotor yang memang ramah lingkungan juga gitu, seperti sepeda listrik, mobil listrik. Oke, bisa dipahami dari penjelasan kelompok 3? Bisa. Oke, silakan ditutup. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus untuk kelompok 3 ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 yang sudah presentasi. Alhamdulillah semua jawabannya bagus-bagus ya. Kalian benar-benar mendapatkan solusi yang terbaik dari setiap kasus yang ada. Oke, untuk materi pencemaran lingkungan, nah untuk materi pencemaran lingkungan sudah tahu kan ada 3. Yang pertama ada Pencemaran tanah, yang kedua pencemaran air, yang ketiga pencemaran udara. Oke, itu ada 3. Di dalam Undang-Undang Nomor 232 tahun 2009 itu dikatakan kalau pencemaran lingkungan itu adalah masuknya atau dimasukkannya suatu zat atau suatu makhluk hidup atau komponen lainnya ke dalam lingkungan hidup dikarenakan oleh kegiatan manusia sehingga kualitas lingkungan hidup tersebut menurun sampai tidak dapat berfungsi sesuai dengan fungsinya. Itu pencemaran lingkungan. Untuk pencemaran tanah, kita tahu ya apa yang menjadi penyebab tanah itu tercemar. Adanya pestisida, salah satunya pestisida yang dosisnya memang lebih tinggi dari biasanya, itu bisa menyebabkan pencemaran. Kemudian yang buang sampah ke tanah, sudah jelas-jelas sampah tersebut susah terurai, tetapi dibuang ke tanah, maka tanah tersebut tercemar, tidak dapat dipakai lagi. Ya. Kemudian yang membuang air limbah ke tanah, misalnya air cucian sabun dibuang ke tanah, otomatis tanah tersebut tercemar. Iya, betul ya. Kemudian untuk pencemaran air. Pencemaran air sendiri sudah kalian lihat. Di situ orang yang buang air limbah cucian ke sungai. Terus belum lagi sampah-sampah yang dibuang ke sungai. Nah, di situ terjadi pencemaran sehingga air tersebut tidak bisa dipakai lagi. Sedangkan air sendiri itu ada yang bisa kita minum langsung, ada yang untuk pertanian peternakan ataupun buat kita sehari-hari mandi. Kalau sungai tercemar, otomatis aliran air itu nanti yang nyampe ke rumah warga pun akan tercemar. Jika limbah tersebut akan lebih banyak dari biasanya. Kemudian ada pencemaran udara. Nah, untuk pencemaran udara sendiri, contohnya yang sering kita lihat adalah tadi asap kendaraan. Asap kendaraan tersebut mengandung apa? Karbon monoksida. Nah, dari asap kendaraan, karbon monoksida tersebut itu akan berkumpul di atmosfer. Iya, berkumpul di atmosfer. Ya. Nah, itu karena zatnya terlalu banyak itu akan menyebabkan Hujan asap.
Zat asam bisa, iya. Dari situ ya. Iya. Kemudian ada pencemaran udara yang dari CFC. Apa itu CFC? Ada yang tahu? Klorofluorokarbon, atau kita sering mendengar yang namanya freon. Freon? Pernah dengar freon? Itu adalah suatu zat yang ada pada alat pendingin. AC, betul. AC kulkas. Nah, itu jika freon tersebut mengalami kebocoran, maka freon akan ke atas, ke atmosfer. Itu akan berikatan dengan ozon. Kalau sudah berikatan dengan ozon, maka ozon tersebut akan terbuka, yang pada akhirnya sinar ultraviolet tidak tertahan oleh ozon. Iya. Yang tadi yang dari karbon monoksida, karena zatnya terlalu banyak di atmosfer, itu akan menyebabkan efek rumah kaca. Sering dengar? Sering. Nah, efek rumah kaca. Karena itu tadi zatnya tertahan di atmosfer. Ketika masuk ke ketika cahaya sinar matahari yang masuk itu tidak bisa keluar lagi, tertahan oleh zat kimia tadi. Jadi suasana atau suhu yang ada di sini itu menjadi panas. Itu yang disebut dengan efek rumah kaca. Kemudian ada yang disebut dengan sulfur dioksida. Kira-kira dari mana itu asalnya? Dari bukan. Dari apa namanya? Asap kebakaran. Itu menyebabkan sulfur dioksida. Nah, itu adalah zat pencemaran udara. Yang tadi tanah sudah, yang air juga sudah. Oke, ditambahkan ada juga yang namanya pencemaran suara dan pencemaran cahaya. Sehingga untuk pencemaran suara, jika ada suara yang keras-keras, terus keseringan kita dengar, itu akan menjadi pencemar buat telinga kita. Ya. Kalau untuk pencemaran cahaya, lama-lama kita melihat laptop saja ataupun HP, mata kita gimana? Perih, lelah, pusing. Nah, itu efek dari pencemaran cahaya. Oke, sampai sini paham ya? Oke, untuk selanjutnya Ibu mau memberikan langkah terakhir ya, post test. Nah, post test ini ada beberapa soal yang harus kalian isi. Berarti kalau misalkan ada barcode, apa yang kalian lakukan? Iya, betul, di scan. Nanti soalnya muncul, silakan. Waktu pengerjaan post test ini 10 menit ya. 10 soal, satu soal 1 menit. Silakan untuk dikerjakan. 10 menit ya. Oke, sudah belum? Belum. Sudah ya? Selesai ya? Oke, terima kasih untuk pengisian post testnya. Kita di penghujung acara. Oke, ada yang mau memberikan kesimpulan? Ada yang memberikan kesimpulan untuk pelajaran hari ini tentang pencemaran lingkungan? Boleh? Silakan acungkan tangan. Oke, siapa? Lestari ya? Silakan Neng. Karena pencemaran lingkungan itu dapat merugikan dan dapat merusak ekosistem, juga mengancam kesehatan pada manusia. Maka oleh itu penting untuk kita selalu berbuat atau bertindak ramah lingkungan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem. Iya, bagus. Oke. Terima kasih ya. Oke, untuk selanjutnya pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi
Minggu depan ya kita bahas tentang bagaimana caranya mengatasi limbah. Bagaimana pembelajaran hari ini? Seru. Bagian mana yang paling mudah? Bagian presentasi. Paling mudah itu. Oke. Ice breaking. Yang paling sulit? Proses sulit? Tadi mengumpulkan data-data informasinya. Oh, mengumpulkan data informasinya agak sulit ya. Gak apa-apa, belajar. Apa namanya? Apakah teman-teman kalian ikut membantu? Oke, apakah ibu juga membimbing kalian? Oke, terima kasih. Sebelum ditutup, silakan, waktunya udah habis ya, untuk ketua kelas memimpin doa. Untuk siap. Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pulang.